Hutang lunas tak terduga, keajaiban sholawat 7 kata Ibu Malaysia. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah ya sahabat, sudah lama kita tidak berjumpa bersama sahabat Kafil 82. Di kesempatan kali ini ya, sebelum saya bahas testimoni dari Ibu Malaysia nih yang sangat luar biasa, Masya Allah ya, keajaiban sangat dahsyat. Nah, untuk semua sahabat Kafil 82, silahkan yang mau silaturahmi ataupun mau testimoni bisa di nomor telepon 082240715530. Pokoknya untuk semua sahabat kami, apapun yang menjadi hajatnya, saya doakan segera dikabulkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat ya, langsung aja ke tema pembahasan yang mana testimoni ini datang dari Ibu Malaysia. Masya Allah. Ibu ini berinisial UM ya namanya. Jadi Masya Allah ya, saya sangat kaget datang dari Malaysia nih. Alhamdulillah, testimoni sangat banyak sekali ya dari Malaysia, dari luar negeri. Alhamdulillah ya. Nah, untuk semua sahabat, saya doakan sahabat Kafil 82 segera mendapatkan keberkahan, keajaiban sholawat 7 kata. Masya Allah, tabarakallah. Begini ya sahabat ya, Ibu UM ini, saya sebut UM aja ya inisialnya ya, yang mana beliau silaturahmi lewat WhatsApp dan beliau menanyakan terkait permasalahannya gitu ya. Nah, kalau dinominalkan uang Indonesia itu sekitar 450 juta gitu ya. Kalau uang Malaysia itu waktu kemarin bilangnya berapa ringgit Malaysia lah, intinya kurang lebihnya 450 juta ya. Nah, Masya Allah, beliau menceritakan permasalahannya yang mana kok kenapa saya bertahun-tahun hutangnya tidak selesai-selesai gitu ya. Padahal udah melakukan kerja. Nah, kalau beliau bilangnya berniaga, mungkin berbisnis gitu ya, atau berjualan atau apalah, berniaga gitu katanya. Nah, Masya Allah ya, saya sampai merinding ya mendengarnya ketika beliau mendapatkan keberkahan. Yang mana seperti biasa ya sahabat, beliau ini, Ibu UM ini, saya berikan amalan sholawat 7 kata yang mana bacaannya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim. Pasti sahabat Kafil sudah tahu sholawat 7 kata itu terdiri dari 7 kata Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim. Jadi Masya Allah, itu beliau amalkan dan beliau ini minta ya arahan dari saya gitu kan, biar beliau bisa mengamalkan apa yang saya berikan kepada beliau ya. Alhamdulillah, akhirnya beliau dikasih amalan lakukan sholat tobat di langsung 12 rakaat ya sahabat. Jadi ke caranya dulu ya, ini sebenarnya ya cara ini sudah sering saya jelaskan. Nah, Masya Allah, beliau amalkan sholat tobat 12 rakaat. Kapan waktunya? Nih waktunya beliau amalkan setelah Isya, ba'da Isya ya. Boleh jam berapa? Jam 8, jam 9. Emang boleh habis tahajud? Boleh. Dan kapan waktunya? Nah, ini banyak yang bertanya nih berkali-kali, kapan mengamalkan dan jam berapa? Saya bilang, padahal udah jelaskan, silahkan awali malam Ahad. Kenapa harus malam Ahad? Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Nah, itu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita memohon kepada Allah dengan berkahnya sholawat ya 7 kata di malam Ahad. Boleh malam selain Ahad? Silahkan ya. Ini dijelaskan lagi karena banyak yang bertanya, gimana kalau saya mengamalkan selain malam Minggu atau selain malam Ahad? Silahkan gitu ya. Nah, tapi lebih afdol 7 hari berturut-turut tanpa terputus diawali malam Ahad. Kenapa saya sebut berkali-kali? Karena banyak sekali yang bertanya, padahal sudah saya jelaskan tapi masih bertanya ya.
Makanya tonton dari awal sampai akhir ya, sahabat Kahfi 82. Biar kita mendapatkan keberkahan, ilmunya kita praktekkan, amalkan. Pasti sahabat akan dapat keberkahannya ya. Lakukan 7 hari berturut-turut. Langsung ya ke tadi, lakukan sholat taubat 12 rakaat, sholat hajat 12 rakaat. Nah, seperti biasa ya sahabat. Setelah itu sujud di luar sholat. Ingat kata kuncinya 3, 4, 1, 7. Apa yang 3? Yang 3 baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu 3 kali. Ya. Yang keduanya itu masih dalam keadaan sujud. Doa Nabi Yunus 41 kali. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Jadi masih dalam keadaan sujud. Yang seterusnya 7 kali baca sholawat 7 kata Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim. Nah itu ya. Nah ini yang dikerjakan Ibu UM ya dari Malaysia. Beliau akhirnya masih dalam keadaan sujud. Yang 3, yang 41, yang 7 kali. Yang tadi saya sudah dijelaskan ya. Setelah itu mohon apa yang menjadi hajatnya. Nah masih dalam keadaan sujud kita berdoa di waktu sujud. Nah, setelah itu, nah ini dia ya sahabat ya. Ini Masya Allah nih. Ini dia, siapkan media air. Alhamdulillah nih ya sekarang media ini udah sampai ke Hong Kong, ke Taiwan, ke Malaysia. Alhamdulillah ya. Jadi untuk semua sahabat ya, yang mau pakai media air dari saya yang sudah diriadohin boleh. Atau mau siapkan sendiri boleh ya sahabat Kahfi 82. Nah sebelum ke ini ya saya minum dulu nih, izin bismillahirrahmanirrahim. Karena air sholawat itu Masya Allah luar biasa. Apalagi ini air jam-jam sama air hujan. Wah mantep ya sahabat. Masya Allah tabarakallah, nikmatnya luar biasa. Izin minum dulu ya, bismillah. Saya lagi merasakan nikmatnya. Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata air. Apalagi dibacakan sholawat 7 kata Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim. Luar biasa ya. Begitu ya sahabat ya. Jadi siapkan media air ya. Nah, jadi ketika itu kita bacakan tawasul atau kirimkan Al-Fatihah 7 kali langsung ya. 7 kali langsung sambil dibuka ya ini ya sahabat ya. Sambil dibuka gitu, baca Al-Fatihah. Nah untuk cara kirimnya begini aja ya, yang mudah aja. Saya kirimkan Al-Fatihah kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan sahabat Anas bin Malik. Al-Fatihah baca langsung 7 kali ya. Nah tadi ya saya siapkan tadi kertasnya, mana ya sahabat, saya lupa lagi. Oh ini dia. Nah ini dia kertasnya, apa yang untuk apa yang menjadi hajat kita ditulis gitu ya. Nanti kalau yang dari saya ada dikasih formatnya tulisannya. Jadi apa yang menjadi hajat kita tulis apa ya, emang boleh gitu ya. Itu kertas dimasukin, kita minta sama Allah, bukan minta sama kertas, bukan minta sama air, dengan keberkahan sholawat. Nah ini dimasukin ke sini, nggak saya masukin ya karena ini sebagai contoh aja. Boleh ya tulisannya yang di luar aja ya, masukin. Ini cukup siapkan aja 1 kali aja ya dalam waktu sepekan ini untuk yang tulisannya. Nah ini masukin, anggap aja ini udah masuk lah ke dalam gitu ya, masuk. Nah begitu ya sahabat. Baru kita boleh sambil dibuka gitu ya. Langsung setelah bacakan Al-Fatihah 7 kali, langsung memulai wirid sholawat 7 katanya. Nah, Masya Allah, dengan keseriusannya Ibu UM beliau mengamalkan sholawatnya 12.000 langsung selesai. Nah, untuk semua sahabat, bacaannya ingat, bacaannya seperti ini biar cepat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim ya, terus langsung satu nafas. Boleh diucapkan, boleh dalam lisan, boleh dalam hati ya. Atau misalnya dalam hati boleh gitu ya. Seperti itu ya. Jadi bacaannya biar cepat,
satu napas. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim. Jangan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallim. Jangan. Nantinya lama gitu ya. Seperti itu ya sahabat. Nah ya sahabat, seperti itu ya, tadi contohnya sudah dijelaskan. Jadi 12.000 langsung selesai ya sahabat ya. Seperti itu. Saya kepinggirkan dulu nih. Nah, tahan dulu ya. Biar tidak kagok. Atau kata orang Sunda mah ngahalangan gitu ya. Ntar ya, saya kepinggirin dulu. Nah sekarang untuk semua sahabat tolong diperhatikan ya, tolong disimak. Jadi untuk semua sahabat KHP 82 yang mau mengamalkan apapun yang menjadi hajatnya ya, mau utang atau apapun, silahkan bisa dipraktekkan seperti itu. Nah keajaiban yang didapatkan Ibu UM ini, Masya Allah, sangat luar biasa. Beliau ceritakan, memang katanya ketika mengamalkannya luar biasa, beliau merasakan ngantuknya yang sangat luar biasa. Beliau bilang ke saya bahwa ketika beliau mengamalkan sholawat tersebut, pekan pertama sehari 2 hari lancar, ketiga kalinya gagal. Beliau bertanya, gimana lanjutkan? Lanjutkan terus. Tapi kata beliau, udah deh, sambil ini berlatih dulu gitu ya katanya. Karena kok saya merasa aneh gitu kan, ketika ngamalin kok tidak seperti biasanya, kok mudah ngantuk gitu kan. Nah di pekan kedua dimulai lagi malam Ahad, beliau melakukan lagi gitu ya, sehari 2 hari 3 hari 4 hari lancar, bahkan sampai 5 hari. Ke 5 harinya gagal, tapi beliau tidak menyerah, terus gitu ya. Nah akhirnya dengan berkali-kali beliau melakukan riyadhah. Masya Allah tabarakallah, ternyata ketika riyadhah yang beliau dapatkan, yang ketika riyadhah beliau lakukan, banyak sekali pelajaran atau hikmah. Satu, bahwa segala sesuatu butuh perjuangan. Yang selanjutnya, ketika riyadhah kita butuh kekuatan, kesabaran. Bahkan beliau benar-benar harus bisa menerapkan ilmu yang mana saya pernah jelaskan kepada semua sahabat KHP 82, termasuk untuk Ibu OM ini. Apa itu Olah keyakinan bahwa tidak ada yang buntu ketika dengan sholawat pasti akan diberikan jalan, pasti akan diberikan solusi, pasti akan tuntas. Contohnya seperti Ibu OM, Masya Allah tabarakallah, ibunya setelah mengamalkan tanpa disadari, tanpa diduga, tak terduga sekali gitu kan, hutangnya itu ada yang melunasi yang sangat luar biasa sekali. Lunasnya tentunya ada sebabnya. Masya Allah, perniagaan beliau, tahu-tahu ada yang memborong, tahu-tahu ada yang bahasa Indonesianya itu punya proyek yang sangat tidak seperti biasanya, yang mana keuntungan uang Indonesia itu Masya Allah sampai 450 juta, persis hutangnya beliau itu di angka 450 juta. Beliau akhirnya dibayarkan salah satu rekan niaganya atau rekan bisnisnya. Nah sahabat, perlu digarisbawahi yang mana Masya Allah rekannya itu membayarkannya tanpa beliau tahu pas begitu beliau ngamalin dengan penuh perjuangannya, beliau mendapatkan keberkahan, dikasih tiba-tiba pintunya waktu pagi-pagi sekitar jam 9 katanya ya, waktu Malaysia ada yang ketuk-ketuk gitu ya, tahu-tahu rekannya, Masya Allah, saya malam mimpi ketemu, saya harus menemui, ternyata Masya Allah. Yang bikin kagetnya ternyata yang Ibu UM ini mempunyai hutangnya diketahui sama rekannya itu, dan langsung tanpa banyak basa-basi, langsung seketika langsung dibayarkan, dan yang sangat luar biasa sekali gitu ya, beliau di samping
dibayarkan hutangnya gitu ya. Masya Allah, beliau pun sangat mendapatkan keberuntungan yang sangat berkah karena perniagaan beliau atau bisnis beliau sangat memuaskan rekannya itu. Nah, untuk terkait masalah perniagaannya saya kurang begitu paham ya. Intinya yang dilakukan Ibu OM ini, beliau di samping hutangnya lunas tak terduga, beliau mendapatkan keberkahan lebih gitu ya, yang beliau inginkan atau yang beliau butuhkan. Masya Allah, luar biasa. Artinya Ibu OM mendapatkan keberkahan dan beliau pun sangat berterima kasih sekali karena sudah memberikan amalan yang sangat luar biasa sekali ya sahabat. Dan beliau praktekkan, beliau amalkan, bukan hanya sebatas coba-coba tetapi dengan penuh keyakinan. Begitu ya sahabat. Nah, keberkahan ini saya doakan untuk semua sahabat KP82 pun mendapatkan keberkahan sama seperti Ibu OM, bahkan lebih daripada UM. Begitu ya sahabat ya. Itu yang bisa disampaikan. Saya KP82 pamit, mohon maaf atas segala kekurangannya. Tunggu testimoni berikutnya karena sangat banyak sekali testimoni-testimoni yang sudah masuk. Demikian yang bisa disampaikan. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.